Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Amri, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura, dengan nomor induk mahasiswa D101161052. Pada pagi ini, saya akan mempresentasikan skripsi sidang sarjana saya yang berjudul Korelasi antara energi pemadatan dan nilai CBR pada tanah lunak dengan bahan campuran pasir. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Bapak Dr. Renat Insinyur RM Rustamaji, MT IPU. Dan juga kepada dosen pembimbing kedua saya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Eka Priadi, MT. Serta tidak lupa untuk dosen penguji utama saya, yaitu Bapak Insinyur Aprianto, MSc. Dan dosen penguji kedua saya, yaitu Ibu Vivi Bahtiar, STMT. Langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan presentasi. Pendahuluan. 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Manfaat penelitian. 5. Pembatasan masalah. Dan ke-6. Metodologi penelitian. Latar belakang. Tanah merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah proyek konstruksi. Daya dukungnya diperlukan untuk menopang beban yang dihasilkan oleh proyek konstruksi tersebut. Pada kenyataannya, tidak semua tanah memiliki daya dukung yang baik. Tanah dalam kondisi asli memiliki karakteristik yang kompleks dan bervariasi. Beberapa menunjukkan bahwa tidak semua tanah dapat dimanfaatkan secara langsung, tetapi harus melewati pada suatu proses perbaikan tanah atau soil treatment. Untuk itu, tanah harus diselidiki dan diteliti sehingga pemanfaatan tanah dapat dilakukan secara optimal. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hubungan korelasi antara energi pemadatan dan nilai CBR pada tanah lunak di Kota Pontianak. Dan yang kedua, bagaimana perilaku tanah dengan penambahan pasir terhadap peningkatan energi pemadatan dan nilai CBR. Dan yang ketiga, menentukan berapakah campuran persentase pasir yang baik pada nilai energi pemadatan dan nilai CBR. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui hubungan korelasi energi pemadatan dan nilai CBR pada tanah lunak di Kota Pontianak. 2. Mengetahui perilaku tanah dengan penambahan pasir terhadap peningkatan energi pemadatan dan nilai CBR. Yang ketiga, mengetahui campuran pasir berapakah yang baik pada energi pemadatan dan nilai CBR. Pembatasan masalah. 1. Pengujian sifat fisik tanah dilakukan: A. Pengujian kadar air, B. Pengujian berat volume, pengujian berat jenis, C. Pengujian Atterberg, D. Pengujian analisa saringan, E. Pengujian hidrometer. Yang kedua, sampel tanah yang akan digunakan material tanah lunak yang berasal dari Kota Pontianak. Yang ketiga, bahan stabilisasi yang digunakan adalah pasir. Dan yang keempat, pengujian sifat mekanik tanah yang akan dilakukan adalah pengujian pemadatan dan pengujian CBR atau California Bearing Ratio pada tanah lunak dengan bahan campuran pasir. Yang kelima, campuran pasir yang akan digunakan dengan variasi 10%, 20%, dan 40%. 6. Jumlah pukulan pada energi pemadatan dan CBR atau California Bearing Ratio adalah sejumlah 10, 30, dan 65 pukulan per lapis. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian dan pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan studi eksperimen. Studi pustaka adalah mencari referensi dari buku dan jurnal terdahulu, sedangkan studi eksperimen adalah mempraktekkan secara langsung pengujian di laboratorium. Sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, studi pustaka. Bab 3, metodologi penelitian. Bab 4, hasil dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Studi pustaka. Tanah. Tanah merupakan mineral yang berasal dari sisa-sisa pelapukan dari batuan, dan dalam ilmu teknik sipil, tanah sangat memegang peranan penting untuk konstruksi. Butiran antar tanah dapat dipengaruhi oleh karbonat, oksida, dan zat organik. Ruang di antara partikel-partikel dapat berisi air, udara, maupun keduanya. Klasifikasi tanah. Yang pertama, klasifikasi American Association of State Highway and Transportation Official atau ASTO. Yang kedua, klasifikasi Unified Soil Classification System atau USCS. Dan yang ketiga, klasifikasi United States Department of Agriculture atau USDA. Tanah lunak. Dalam panduan geoteknik 1, penggunaan istilah tanah lunak berkaitan dengan tanah yang jika tidak dikenali dan diselidiki secara berhati-hati dapat menyebabkan masalah ketidakstabilan dan penurunan dalam jangka panjang yang tidak dapat ditolerir.
Tanah tersebut memiliki kuat geser yang rendah dan kompresibilitas yang tinggi. Pemadatan. Pemadatan tanah merupakan suatu proses pemadatan suatu partikel tanah sehingga terjadi pengurangan volume udara dan volume air dengan memakai secara mekanis. Untuk suatu jenis tanah yang akan dipadatkan dengan daya pemadatan tertentu, kepadatan yang dicapai tergantung pada banyaknya air atau kadar air. Tanah tersebut, besarnya kepadatan tanah biasanya dinyatakan dalam nilai berat isi kering atau gamma dry. Dengan rumus, gamma dry sama dengan gamma dibagi 1 tambah W. Keterangan W optimum sama dengan kadar air optimum merupakan kadar air yang menghasilkan nilai kepadatan maksimum gamma dry maksimum. Gamma dry maksimum sama dengan kepadatan maksimum, merupakan kepadatan yang didapat dari pemadatan tanah dengan daya pemadatan tertentu pada kadar air optimum, atau gamma W optimum. Maksud dari pemadatan di laboratorium adalah untuk menentukan nilai kadar air optimum atau gamma W optimum dan kepadatan maksimum atau gamma dry maksimum dari suatu tanah yang dipadatkan dengan suatu daya pemadatan tertentu. Energi pemadatan merupakan suatu pengukur energi mekanik yang diterapkan ke tanah. Bila energi pemadatan membesar, maka tanah menjadi semakin padat. Di laboratorium, energi pemadatan diberikan dengan menjatuhkan pemukul beberapa kali pada contoh tanah dalam mol. Kenaikan berat volume kering oleh pemadatan bergantung pada kadar air tanah dan energi pemadatan yang diterapkan. Dengan kadar air tertentu, kenaikan energi pemadatan menghasilkan susunan partikel yang lebih rapat, sehingga menaikkan berat volume kering. Energi pemadatan per volume satuan E dinyatakan dalam persamaan E sama dengan NB dikali N1 dikali W dikali H dibagi volume, di mana NB sama dengan jumlah pukulan per lapis, N1 sama dengan jumlah lapisan, W sama dengan berat pukulan, H sama dengan tinggi jatuh pukulan, V sama dengan volume mol. California Bearing Ratio atau CBR. California Bearing Ratio atau CBR adalah sebuah percobaan daya dukung tanah yang dikembangkan California State Highway Department. Prinsip pada pengujian ini adalah pengujian penetrasi dengan menusukkan benda ke dalam benda uji. Dengan cara ini akan mendapatkan nilai kekuatan tanah dasar atau bahan lain yang dipergunakan untuk membuat perkerasan. Untuk mencari nilai CBR memakai rumus CBR dalam kurung persen sama dengan beban penetrasi dibagi beban penetrasi standar dikali 100. Dan ini contoh alat uji CBR. Analisa regresi dan korelasi. Analisis regresi dan korelasi menunjukkan bagaimana bentuk dan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Harga variabel yang tidak diketahui akan diprediksi oleh suatu akurasi tertentu berdasarkan pada pengamatan sebelumnya tentang variabel tersebut dan lainnya. Penelitian terdahulu. Penelitian dilakukan oleh Arif Rahmansyah dengan judul skripsi pengaruh persentase pasir pada kaulin yang dipadatkan dengan pemadatan standar terhadap rasio daya dukung California atau CBR. Bahwa dengan adanya presentasi pasir, maka nilai CBR-nya akan meningkat, kemudian penambahan pasir akan berpengaruh pada perubahan kadar air optimum dan berat isi kering. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa penambahan pasir dan pengurangan kadar air dapat meningkatkan CBR tanah. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Restia Asari Ardia Utami dengan judul skripsi stabilisasi tanah lempung menggunakan bahan tambah pasir dan kapur terhadap nilai CBR. Bahwa nilai CBR dengan penambahan 10%, 20%, dan 30% pasir mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai CBR tanah asli. Nilai CBR untuk campuran tanah dengan penambahan pasir 10% sebesar 9,485%. Untuk campuran tanah dengan penambahan 20% pasir sebesar 10%, 10,885%. Dan campuran tanah dengan penambahan 30% pasir sebesar 13,234%. Penelitian yang dilakukan oleh Lutgerus dengan judul skripsi yaitu korelasi koefisien permeabilitas dan koefisien konsolidasi tanah lunak. Di Kota Pontianak terdapat bahwa korelasi sangat kuat antara nilai koefisien permeabilitas atau K laboratorium terhadap nilai koefisien konsolidasi laboratorium. Pada tanah campuran pasir dengan rasio 10%, 20%, dan 30% dengan persamaan regresi linear Y sama dengan 1295,5 X ditambah 0,0003 dan memiliki nilai koefisien regresi, koefisien korelasi R sama dengan 0,7994 dan juga semakin besar persentase campuran pasir pada tanah asli akan meningkatkan nilai koefisien permeabilitas, nilai berat jenis, dan pengaruhnya terhadap nilai koefisien konsolidasinya. Metode penelitian. 1. Studi literatur. 2. Studi eksperimental.
dibagi menjadi data primer, data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, data primernya adalah hasil dari penelitian yang dilakukan pada setiap percobaan. Data sekunder, data hasil tinjauan literatur. Data hasil percobaan yang sudah pernah dilakukan oleh badan atau orang lain. Lokasi pengambilan sampel yaitu di Jalan Karet, Gang Karet Merdeka. Jumlah sampel pada energi pemadatan. Lokasi di Jalan Karet, variasi campuran tanah asli, yaitu energi pemadatannya 10 pukulan 1, 30 pukulan 1, dan 65 pukulan 1. Untuk tanah asli 90% plus pasir 10%, untuk 10 pukulan 1, 30 pukulan 1, dan 65 pukulan 1. Dan untuk tanah asli 80% plus pasir 20%, dan untuk 10 pukulan 1, 30 pukulan 1, dan 65 pukulan 1. Dan untuk tanah asli 60% dan plus pasir 20%, dan plus pasir 40%, untuk 10 pukulan 1, 30 pukulan 1, dan 65 pukulan 1. Dan jumlah sampelnya sebanyak 12. Untuk jumlah sampel CBR atau California Bearing Ratio dengan variasi campuran tanah asli, yaitu untuk 10 pukulan 1, 30 pukulan 1, dan 65 pukulan 1. Untuk tanah asli 90% plus pasir 10%, untuk 10 pukulan 1, 30 pukulan 1, dan 65 pukulan 1. Untuk tanah asli 80% plus pasir 20%, untuk 10 pukulan 1, 30 pukulan 1, dan 65 pukulan 1. Dan untuk tanah asli 60% plus pasir 40%, 10 pukulan 1, 30 pukulan 1, dan 65 pukulan 1. Jumlah sampel CBR-nya sebanyak 12. Prosedur pengujian. Terdapat prosedur pengujian yang dilakukan di laboratorium adalah sebagai berikut. A. Uji kadar air atau water content berdasarkan ASTM D2216. Yang B. Uji berat volume tanah atau volume weight berdasarkan ASTM D2937. Untuk C. Uji berat jenis tanah. Specific gravity atau ASTM D854. Untuk D. Uji batas cair LL atau liquid limit, yaitu ASTM D4318. Yang E. Uji batas pastis atau PL, pastis limit, berdasarkan ASTM D4318. Yang F. Analisa hidrometer, berdasarkan dari ASTM D1140 dan ASTM D422. Untuk G. Analisa saringan, berdasarkan ASTM D1140-00 dan ASTM D422-63. Yang H. Pengujian pemadatan tanah. Yang I. Pengujian CBR atau California Bearing Ratio. Analisis data laboratorium. 1. Menghitung persamaan agregasi hubungan koefisien nilai energi pemadatan dan koefisien nilai CBR. 2. Menghitung koefisien korelasi. Yang 3. Menghitung koefisien determinasi. Keempat, menghitung kesalahan standar estimasi. Yang 5. Uji hipotesis. Dan ke-6, uji asumsi parametrik dibagi menjadi 2, yaitu A. Uji asumsi homogenitas dan uji asumsi linearitas. Bagian alir penelitian. Yang pertama, mulai studi literatur, hipotesa, studi laboratorium, pengambilan sampel, tanah asli atau tanah lunak berdasarkan uji hipotesisnya, yaitu pertama kadar air, berat volume, berat jenis, batas Atterberg, hidrometer, dan analisa saringan. Untuk tanah asli yang dicampur pasir, yaitu sebesar 10%, 20%, dan 40% dari berat tanah kering. Kemudian uji pemadatan, stok Proctor standar, dan uji CBR, California Bearing Ratio. Kemudian analisis data, hasil penelitian, kesimpulan dasaran, dan selesai. Rekapitulasi pengujian sifat fisis. Untuk kode sampel tanah asli di kedalaman 1,5 sampai 2,5 meter dengan nilai W-nya 0,95 dan GS-nya 2,36, gamma-nya 1,36, LL-nya 56,91, IP 22,973, pasirnya 14,00, lanau 64,00, dan lempung 22,00. Untuk tanah asli 90% plus pasir 10% dengan kedalaman 1,5 meter, GS-nya 2,43, LL-nya 46,490, IP-nya 20,303, pasir 20,00, lanau 56,00, dan lempungnya 24,00. Untuk tanah asli 80% plus pasir 20%,
dengan kedalaman 1,5 meter. Untuk nilai GS-nya 2,50, untuk nilai LL-nya 39,783, dan nilai IP-nya 14,386, nilai pasir 29,00, dan lanaunya 52,50, dan nilai lempung 18,50. Untuk tanah asli 60% plus pasir 40%, yaitu di kedalaman 1,5 meter juga, dengan nilai GS-nya 2,80, nilai LL-nya 32,908, dan nilai IP-nya 9,869, dan pasirnya 45,00, lanaunya 37,50, dan nilai lempung 17,50. Dari tabel di atas bahwa sampel tanah yang diuji menghasilkan nilai kadar air sebesar 95%, nilai berat volume sebesar 1,36 gram per cm kubik, nilai berat jenis sebesar 2,36 hingga 2,80. Pada nilai berat jenis yang rendah dapat menunjukkan adanya fraksi bahan organik yang tercampur ke dalam tanah sehingga menurunkan nilai dari berat jenisnya, dan memiliki sifat lanau yang sulit ditembus oleh air. Sedangkan pada tanah campuran pasir, dapat dilihat bahwa dengan menambah fraksi pasir ke dalam sampel tanah asli akan menaikkan nilai jenis tanah. Hasil klasifikasi. Untuk hasil klasifikasi dari tanah asli, yaitu dari klasifikasi USCS dengan simbol MH, ASTO, A-7, 5, dan USDA, tanah berlanau. Dan untuk tanah asli 90% plus pasir 10% dengan klasifikasi USCS dengan kode ML, ASTO, A-7, 6, klasifikasi USDA-nya tanah berlanau. Dan untuk tanah asli 80% plus pasir 20%, untuk klasifikasi USCS dengan simbol ML, ASTO dengan simbol A-6, dan USDA, tanah berlanau. Tanah asli 60% plus pasir 40% dengan klasifikasi USCS yaitu ML, klasifikasi ASTO yaitu A-4, dan klasifikasi USDA yaitu tanah liat. Dapat dilihat pada sampel tanah asli masuk ke dalam tanah berlanau dengan plastisitas tinggi yaitu MH, dan memiliki indeks plastisitas atau IP sebesar 22,973%. Jika pada tanah asli yang diberi campuran pasir, maka pasir akan menurunkan nilai batas cair dari tanah asli atau LL. Sehingga dengan diberikannya penambahan pasir akan mempengaruhi sifat dari tanah asli untuk perubahan dari klasifikasi tanah. Pengujian sifat mekanis tanah, yaitu untuk variasi campuran tanah asli, untuk nilai kadar air optimumnya, untuk 10 tumbukan 27,81%, untuk 30 tumbukan yaitu 25,125%, dan untuk 65 tumbukan 23,62%. Dan untuk nilai densitas keringnya atau gamma dry yaitu 10 tumbukan dengan nilai 1,306, untuk 30 tumbukan dengan nilai 1,411, dan untuk 65 tumbukan 1,551. Dan untuk tanah asli 90% plus pasir 10%, untuk nilai kadar airnya yaitu 10 tumbukan 26,179%, dan untuk 30 tumbukan 24,833%, dan untuk 65 tumbukan yaitu sebesar 22,65%. Dan untuk nilai densitas keringnya atau gamma dry yaitu 10 tumbukan bernilai 1,324, dan untuk 30 tumbukan sebesar 1,430, dan untuk 65 tumbukan sebesar 1,619. Untuk tanah asli 80% plus pasir 20%, untuk nilai kadar air optimumnya pada 10 tumbukan yaitu nilainya sebesar 23,270%, dan untuk 30 tumbukan 22,083%, dan untuk 65 tumbukan sebesar 1,44%. Pada nilai densitas keringnya yaitu untuk 10 tumbukan 1,435, dan 30 tumbukan 1,506, dan untuk 65 tumbukan 1,657. Dan untuk tanah asli 60% plus pasir 40%, untuk nilai kadar air optimumnya untuk 10 tumbukan 22,600%, untuk 30 tumbukan 21,960%, dan untuk 65 tumbukan 20,47%. Untuk nilai densitas keringnya atau gamma dry yaitu untuk 10 tumbukan 1,516, dan untuk 30 tumbukan 1,543, dan untuk 65 tumbukan yaitu sebesar 1,721. Dan untuk menguji sifat mekanis tanah, yaitu untuk tanah asli variasi campuran, pemadatan nilai W optimum 27,28, untuk 10 tumbukan dan gamma dry-nya 1,306. Dan untuk pemadatan 30 pukulan, yaitu nilai W optimumnya 25,13,
dan nilai gamma keringnya 1,411. Untuk 65 tumbukan, nilai W optimumnya 23,62 dan nilai gamma dry-nya 1,51. Untuk nilai CBR tanpa rendamannya on socket untuk 10 tumbukan yaitu sebesar 4,500%, dan untuk 30 tumbukan 10,956%, dan untuk 65 tumbukan itu 19,174%. Dan untuk nilai CBR desainnya untuk 10 tumbukan yaitu nilainya sebesar 17,486%, untuk 30 tumbukan 23,287%, dan 65 tumbukan 31,022%. Untuk tanah asli 90% plus pasir, untuk tanah asli 90% plus pasir 10%. Untuk pemadatan untuk 10 tumbukannya dengan nilai W optimum 26,18 dan nilai gamma dry-nya 1,324. Untuk yang 30 tumbukan nilai pemadatan dari W optimumnya 24,83 dan gamma dry-nya 1,430. Untuk 65 tumbukan nilai W optimumnya 22,65 dan gamma dry-nya 1,619. Dan untuk nilai CBR on socket-nya atau CBR tanpa rendaman untuk 10 tumbukan yaitu nilainya sebesar 4,696% dan 30 tumbukan nilainya 10,370% dan 65 tumbukan 17,414%. Untuk nilai CBR desainnya pada 10 tumbukan 11,786%, 30 tumbukan 14,490% dan 65 tumbukan 19,311%. Untuk tanah asli 80% plus pasir 20% dengan nilai optimumnya untuk 10 tumbukan 23,27, untuk gamma dry-nya 1,435, dan untuk 30 tumbukan dengan nilai optimumnya 22,08, dan untuk nilai gamma dry-nya 1,506, dan untuk 65 tumbukan nilai W optimumnya 1,44 dan nilai gamma dry-nya 1,657. Untuk nilai CBR on socket atau tanpa rendamannya untuk tumbukan 10 dengan nilai 5,478% dan 30 tumbukan 8,805 dan 65 tumbukan dengan nilai 14,674%. Untuk nilai CBR desainnya untuk 10 tumbukan yaitu sebesar 11,973% dan 30 tumbukan 13,913% dan 65 tumbukan 18,038%. Untuk tanah asli 60% plus pasir 40% dengan nilai pemadatan untuk 10 tumbukan W optimumnya sebesar 22,60% dan untuk gamma dry-nya 1,516 gram per cm kubik. Pemadatan 30 tumbukan 30 yaitu W optimumnya sebesar 21,96 dan gamma dry-nya 1,543. Untuk pemadatan 65 tumbukan nilai W optimumnya 20,47 dan gamma dry-nya 1,721. Untuk nilai CBR on socket atau tanpa rendaman untuk 10 tumbukan dengan nilai 5,348% dan 30 tumbukan 8,087% dan 65 tumbukan itu sebesar 18,783%. Untuk CBR desainnya dengan 10 tumbukan yaitu 18,78% dan 30 tumbukan 20,653%. Untuk tumbukan 65 yaitu sebesar 33,014%. Hubungan W optimum terhadap nilai CBR. Ya, ini contoh grafik hubungan W optimum versus CBR 10 tumbukan dengan variabel W optimum versus CBR 10 tumbukan. Keterangan persamaan regresinya Y sama dengan minus 4,5634 X ditambah 47,675. Syarat terpenuhi dengan koefisien determinasinya atau R kuadrat yaitu sebesar 0,9458 dengan keterangan sangat baik. Untuk koefisien korelasi atau R dengan nilai minus 0,9725 dan keterangan hubungan langsung negatif baik. Untuk uji hipotesis, terhitung lebih kecil dari tabel yaitu sebesar minus 8,357 lebih kecil dari 2,91999. HO ditolak dengan keterangan pengaruh signifikan. Untuk uji linearitas, F hitung lebih kecil dari F tabel itu dengan nilai 0,016 lebih kecil dari 10,1.
HO diterima dengan keterangan linear. Untuk uji homogenitas, F hitung lebih kecil dari F tabel dan nilai 0,213 lebih kecil dari 9,28, yaitu HO diterima dengan keterangan tidak homogen. Data yang digunakan adalah data tanah asli hasil pengujian laboratorium. Data tanah campuran pasir 10 tumbukan per lapis dengan nilai Y variabel terikat W optimum dan nilai X variabel bebas CBR 10 tumbukan. Dengan nilai W optimum berkisar antara 27,28% hingga 22,60%. Dan nilai CBR-nya 4,500% hingga 5,748%. Untuk nilai optimum versus CBR 30 tumbukan, ini contoh grafiknya dengan variabel persamaan regresi Y sama dengan 1,2511 X ditambah 11,547 dan keterangan syarat terpenuhi untuk koefisien determinasi R kuadrat dengan nilai 0,9509 dengan keterangan sangat baik. Untuk nilai koefisien korelasi atau R dengan nilai 0,9752 dengan keterangan sangat kuat. Untuk uji hipotesis, T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 8,806 lebih besar dari 2,91999, yaitu HO ditolak dengan pengaruh signifikan. Untuk uji linearitas, F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu sebesar 55,737 lebih kecil dari 161. HO diterima dengan keterangan linear. Untuk uji homogenitas, F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu sebesar 0,779 lebih kecil dari 9,28, yaitu HO diterima dengan keterangan tidak homogen. Keterangan data yang digunakan data tanah asli hasil pengujian laboratorium. Data tanah campuran pasir 30 tumbukan per lapis. Dan nilai Y variabel terikat W optimum 30 tumbukan dan nilai X variabel bebas sama dengan CBR 30 tumbukan. Dan nilai W optimum berkisar antara 25,13% hingga 21,96%. Dan nilai CBR-nya 8,087% hingga 10,956%. Untuk nilai W optimum versus CBR 65 tumbukan, ini grafiknya dengan variabel W optimum versus CBR 65 tumbukan dengan persamaan regresi, Y sama dengan 0,3476 X ditambah 16,362 dengan syarat terpenuhi. Untuk koefisien determinasinya atau R kuadrat, yaitu nilainya 0,5861 dan keterangan baik. Untuk koefisien korelasi atau R dengan nilai 0,7656 dan keterangan kuat. Untuk uji hipotesis, T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu sebesar 2,380 lebih kecil dari 2,91999, yaitu HO diterima dengan keterangan pengaruh tidak signifikan. Untuk uji linearitas, F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu sebesar 4,130 lebih kecil dari 161, yaitu HO diterima dengan keterangan linear. Untuk uji homogenitas, F hitung lebih kecil dari F tabel dengan nilai 2,202 lebih kecil dari 9,28, yaitu HO diterima dengan keterangan tidak homogen. Data tanah campuran pasir 65 tumbukan per lapis, dengan nilai Y variabel terikat sama dengan W optimum 65 tumbukan dan nilai X-nya variabel bebas sama dengan CBR 65 tumbukan. Nilai W optimumnya berkisar antara 23,62% hingga 21,44%. Dan nilai CBR-nya 14,674% hingga 19,174%. Untuk data W optimum versus CBR tanah gabungan. Dengan variabel W optimum versus CBR gabungan, keterangan persamaan regresi Y sama dengan minus 0,1892 X ditambah 25,483 dan keterangan syarat terpenuhi. Untuk koefisien determinasi atau R kuadrat dengan nilai 0,2683 dengan keterangan relatif baik. Untuk koefisien korelasi atau R dengan nilai minus 0,5179 dengan hubungan langsung negatif baik. Pada uji hipotesis, T hitung lebih besar dari F tabel, itu sebesar 6,055 lebih besar dari 1,81246. Itu HO ditolak dengan keterangan pengaruh signifikan. Untuk uji linearitas, F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu sebesar minus 0,056 lebih kecil dari 6,16, yaitu HO diterima dengan keterangan linear. Untuk uji homogenitas, F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu sebesar 2,737 lebih kecil dari 2,945, yaitu HO diterima dengan keterangan tidak homogen. Data tanah campuran pasir tanah gabungan pada tanah gabungan.
dengan nilai Y variabel terikat sama dengan W optimum tanah gabungan, dan nilai X variabel bebas sama dengan CBR tanah gabungan. Dengan nilai W optimum sebesar 27,28% hingga 20,47%. Dan nilai CBR-nya 4,500% hingga 19,174%. Hubungan densitas kering gram per cm kubik terhadap nilai CBR. Untuk nilai densitas kering sebuah tumbukan terhadap nilai CBR, yaitu variabelnya pada persamaan regresi Y sama dengan 0,1841 X ditambah 0,4739 dengan keterangan syarat terpenuhi. Untuk variabel koefisien determinasi atau R kuadrat dengan nilai sebesar 0,8021 dengan keterangan akurasi sangat baik. Dan untuk koefisien korelasi atau R dengan nilai 0,8956 dengan keterangan sangat kuat. Pada uji hipotesis, nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 4,027 lebih besar dari 2,9199. HO ditolak dengan keterangan pengaruh signifikan. Pada uji linearitas, F hitung lebih kecil dari F tabel dengan nilai minus 2,406 lebih kecil dari 10,1, yaitu HO diterima dengan keterangan linear. Untuk uji homogenitas, F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu sebesar 4,866 lebih kecil dari 9,28. HO diterima dengan keterangan tidak homogen. Data tanah campuran pasir 10 tumbukan dengan nilai Y variabel terikat sama dengan densitas kering gram per cm kubik 10 tumbukan, dan nilai X variabel bebas sama dengan CBR tanah gabungan 10 tumbukan. Untuk nilai densitas kering berkisar antara 1,516 gram per cm kubik hingga 1,306 gram per cm kubik. Dan untuk nilai CBR-nya sebesar 4,500% hingga 19,174%. Untuk nilai densitas kering versus CBR 30 tumbukan dengan variabel persamaan regresinya Y sama dengan minus 0,0466 X ditambah 1,9179 dengan keterangan syarat terpenuhi. Nilai koefisien determinasi atau R kuadrat itu sebesar 0,9968 dengan keterangan akurasi sangat baik. Untuk nilai koefisien korelasi atau R dengan nilai minus 0,9984 dengan keterangan hubungan langsung negatif baik. Untuk uji hipotesis, T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar minus 35,210 lebih besar dari minus 2,91999, yaitu HO ditolak yaitu dengan keterangan pengaruh signifikan. Untuk uji linearitas, F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu sebesar 0,945 lebih kecil dari 161. HO diterima dengan keterangan linear. Pada uji homogenitas, F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 21,425 lebih besar dari 9,28, yaitu HO ditolak dan keterangan homogen. Data tanah campuran pasir 30 tumbukan dengan nilai Y variabel terikat sama dengan densitas kering atau gram per cm kubik 30 tumbukan dan X variabel bebas CBR persen 30 tumbukan. Untuk nilai densitas keringnya gram per cm kubik dengan nilai 1,543 gram per cm kubik hingga 1,411 gram per cm kubik. Untuk nilai CBR-nya bernilai antara 8,087% hingga 10,956%. Untuk grafik hubungan densitas kering versus CBR 65 tumbukan dengan variabel persamaan regresi Y sama dengan minus 0,0073 X ditambah 1,7657 dengan keterangan syarat terpenuhi. Untuk koefisien determinasi atau R dengan nilai 0,0444 dan keterangan akurasi tidak baik. Untuk koefisien korelasi atau R dengan nilai minus 0,2107 dengan hubungan langsung negatif lemah. Dan untuk uji hipotesisnya, T hitung lebih kecil dari tabel, yaitu sebesar minus 0,431 lebih kecil dari 2,91999. HO diterima dengan keterangan pengaruh tidak signifikan. Untuk uji linearitas, F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu sebesar minus 0,003 lebih kecil dari 161. HO diterima dengan keterangan linear. Untuk uji homogenitas, F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 28,669 lebih besar dari 9,28, yaitu HO ditolak dengan keterangan homogen. Data tanah yang digunakan campuran pasir yaitu 65 tumbukan. Dengan nilai Y variabel terikat sama dengan densitas kering gram per cm kubik 65 tumbukan, dan dengan nilai X variabel bebas CBR 65 tumbukan. Dengan nilai densitas keringnya yaitu sebesar 1,721 gram per cm
kubik hingga 1,551 gram per cm kubik. Dengan nilai CBR-nya 14,674% hingga 19,174%. Untuk grafik hubungan densitas kering versus CBR tanah gabungan, yaitu dengan nilai variabel persamaan regresinya Y sama dengan 0,0178 X ditambah 1,314 dengan keterangan syarat terpenuhi. Untuk nilai koefisien determinasi atau R kuadrat dengan nilai 0,6030 dengan keterangan akurasi sangat baik. Untuk koefisien korelasi R 0,7766 dengan keterangan hubungan langsung positif baik. Pada uji hipotesis, T hitung lebih besar dari T tabel, itu sebesar 12,325 lebih besar dari 2,9199, yaitu HO ditolak dengan keterangan pengaruh signifikan. Untuk uji linearitas, F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu sebesar minus 0,227 lebih kecil dari 6,16. HO diterima dengan keterangan linear. Untuk uji homogenitas, F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 43,646, lebih besar dari 9,28, yaitu HO ditolak dengan keterangan homogen. Data tanah campuran pasir pada tanah gabungan. Dengan nilai Y, variabel terikat sama dengan densitas kering, gram per cm kubik tanah gabungan. Dan nilai X, variabel bebas, CBR, tanah gabungan. Dengan densitas kering dengan nilai 1,721 gram per cm kubik hingga 1,306 gram per cm kubik. Untuk nilai CBR-nya yaitu berkisar antara 4,500% hingga 19,174%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, tanah lunak yang digunakan sebagai sampel penelitian ini termasuk dalam kategori plastisitas tinggi dengan nilai indeks plastisitas yang tinggi lebih besar dari 20%. Berdasarkan dari hasil klasifikasi tanah menurut USGS atau Unified Soil Classification System, jenis tanah ini termasuk ke dalam kelompok MH. Tanah yang digunakan berasal dari daerah Kota Pontianak. Dengan itu, klasifikasi USDA-nya dengan hasil campuran tanah liat dan lempung berlanau. Untuk klasifikasi ASTO-nya A-7-5 dan USGS-nya dengan hasil MH. Keterangan A-7-5 yaitu tanah berlempung dengan gradasi sedang sampai buruk. Dan MH yaitu lano organik atau pasir halus diatomik dengan plastisitas tinggi. A, W optimum persen energi sebuah tumbukan terhadap nilai CBR persen. Dan nilai W optimumnya yaitu minus 4,5643. Dan nilai CBR-nya ditambah 47,675 dengan R kuadrat 0,9458. Dan yang B, W optimum energi 30 tumbukan terhadap nilai CBR 30 tumbukan. Dengan nilai W optimumnya itu sebesar 1,2511 dan nilai CBR-nya 11,547 dengan R kuadrat sama dengan 0,9509. Dengan nilai C, W optimum energi 65 tumbukan terhadap nilai CBR 65 tumbukan. Dan nilai W optimumnya sebesar 0,3476 dan nilai CBR-nya 16,362. Dengan R kuadrat sama dengan 0,5861. Yang D, W optimum terhadap nilai CBR tanah gabungan. Nilai W optimumnya sama dengan minus 0,1892 dan nilai CBR-nya 25,483 dengan R kuadrat sama dengan 0,2683. Untuk kesimpulan nilai densitas kering energi sebuah tumbukan terhadap nilai CBR sebuah tumbukan yaitu nilai densitas keringnya sama dengan 0,1841 dan nilai CBR-nya 0,4739 dengan R kuadrat sama dengan 0,9021. Yang F, nilai densitas kering energi 30 tumbukan terhadap nilai CBR 30 tumbukan, densitas keringnya dengan nilai 0,0466 dan nilai CBR-nya 1,9179 dengan R kuadrat sama dengan 0,9968. Densitas kering energi 65 tumbukan terhadap nilai CBR 65 tumbukan untuk nilai densitas keringnya yaitu minus 0,0073 dan CBR-nya 1,7657 dengan R kuadrat 0,0444. Yang H, densitas kering terhadap nilai CBR tanah gabungan untuk nilai densitas keringnya yaitu sebesar 0,0178 dan nilai CBR-nya 1,3114 dengan R kuadrat 0,6030.
Saran. Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang penulis berikan, yaitu sebagai berikut. 1. Pada sampel tanah yang digunakan untuk penelitian selanjutnya seharusnya menggunakan jenis tanah yang berbeda atau di tempat yang berbeda, karena untuk melihat perbandingan dari nilai pemadatan dan nilai CBR tersebut. Yang kedua, saat melakukan penyemprotan tanah dengan pasir dan air, sebaiknya dilakukan dengan kelitian dan sampai benar-benar homogen, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan yang ketiga, ketelitian sangat perlu dilakukan dalam percobaan ini, agar mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan kondisi yang diinginkan, baik ketelitian dari proses alat maupun proses pengerjaan sampel tanah. Sekian dan terima kasih.